Psikosomatik adalah sakit yang ditimbulkan oleh persoalan psikologis. Ya, jadi kalau misalkan seseorang mengalami kesedihan mendalam, depresi misalnya, terus bisa ada rasa sakit-sakitnya di tubuh fisik mereka. Santosa Amin, ya waktu awal session dengan saya tangannya sampai basah semua, hanya membayangkan tinggi saja. Ini contoh psikosomatik yang visualnya luar biasa. Dan cukup beruntung sekali untuk bisa ngedapetin video ini karena waktu pas session langsung sama beliau di rumahnya, itu tangannya sampai banjir semua, kaki sampai di bawah tuh udah kayak genangan airnya sendiri karena saking ngebayangin tuh kecemasan. Iya, dari kecil. Aku selalu kalau mengalami kecemasan ya kayak gini, basah gitu. Sampai basah Sampai gini. kakinya basah. Tidak semua orang ngalamin ini, tapi ini visual sekali. Begitu udah selesai clean, dia udah nggak takut ketinggian lagi. Baru sekali ya konsultasi, fobia ketinggian. Iya. Sekarang lihat YouTube, it's fine, biasa aja. Aku yang ketakutan nih megangnya. Bener-bener pinggir banget. Dulu biasanya aku gemeter kalau gini. Ini nggak basah loh aku loh. Keren banget. Ini adalah contoh psikosomatik. Anak kecil seringkali ngeliat orang tuanya berantem di rumah, nggak mau lihat lagi, mata kita yang jadi minus. Ya, tenggorokan juga misalnya kita tahan, ya baru mau ngomong, ya mam boleh gak aku langsung apa? Langsung. Jadi kita takut gitu ya, langsung ketahan. Ketika ketahan kenanya di sini. Makanya ada orang yang kena sakit gondok, ya tiroid segala macem. Pundak dan punggung itu adalah space-nya ketika kita menyimpan beban tanggungan keluarga yang begitu berat misalnya. Nah, sehingga ketika dicek misalkan datang ke dokter, nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Ya, misalkan diperiksa semua gitu ya. Ada yang sering deg-degan apa kayak gitu ya. Terus begitu dicek ya, jantung baik-baik saja, tensi semua oke, nggak ada masalah. Tapi sering panik-panik sampai mau pingsan misalnya. Nah, itu contoh orang kena psikosomatik. Ya, misalkan contoh kayak GERD, asam lambung, itu seringkali juga berkaitan dengan psikosomatik. Apakah ada GERD dan asam lambung yang memang karena non psikosomatik, yang memang karena fisik? Ada. Jadi sakit itu ada yang karena fisik, ada juga yang karena psikosomatik. Kalau memang sakitnya karena fisik, satu-satunya cara untuk bereskannya adalah dengan cara fisik. Datang ke dokter misalkan ya. Contoh kalau tangannya patah misalnya. Nah kalau patah ya itu bukan psikosomatik. Ya secara fisik memang harus dibenerin. Gimana cara menentukan mana yang psikosomatik sama mana yang enggak? Datang ke dokter, itu udah paling benar. Karena kalau ke dokter Anda cek, terus dokter bilang, udah bu jangan stres, jangan banyak pikiran. Nah itu udah psikosomatik. Semua psikosomatik itu, emosinya itu kesimpannya di tubuh fisik kita. Ya makanya kayak yang sakit pinggangnya lah, pegel lah, tangannya, kakinya. Begitu dirilis emosinya, sering banget tuh di kelas, wah coach tiba-tiba hilang semua. Tadinya saya udah berhari-hari, ini ada yang udah bertahun-tahun saya sakit di sini. Wah coach ini enak banget, sekarang saya bisa buka bra saya sendiri. Karena ini dari dulu gak bisa coach, tangan saya gak bisa ke belakang begini kata dia. Ternyata nyangkut beban emosinya, jadi ketekan dalam bentuk tekanan, tension. Kenapa bisa jadi bentuk tension pak? Ya sederhananya gini, kalau kita lagi nangis, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi takut, perhatikan tekanan. Nih lihat pundaknya kayak gini. Nah tekanan ini kerekam di tubuh fisik kita, dia kekunci di situ. Jadi emosi bicara tekanan. Ya, ada yang lagi sesak napas, kan di sini sesaknya gitu loh. Ya kan begitu ketakutan ya langsung takut corona. Lihat tekanan semua nih. Ya, jadi semuanya tekanan di tubuh fisik bro, bukan di sini ya. Jadi kalau misalkan Anda carinya di sini, makanya nggak sembuh-sembuh. Ada di sini nih rahasianya, kuncinya di tubuh fisik kita. Makanya kita prosesnya di sini, tarik nafas, tahan, lepaskan. Ya, itu akan nguraikan. Ini universal semuanya fisiologis. Kalau Anda tarik nafas, tahan, lepaskan. Kita nggak ada yang ngajarin nangis ya. Nggak ada sekolah cara nangis begini, nggak ada sekolah caranya kita marah begini. Tapi kita dari Sabang sampai Merauke, mau warna kulitnya hitam kayak, putih kayak, kuning kayak, merah kayak, semua nangis dengan cara yang sama. Sedih, kecewa, kita marah dengan cara yang sama. Karena itu mekanisme fisik kita, fisiologis kita. Sama melepaskan emosi pun dengan tarik nafas, tahan, lepaskan. Anda bisa lakukan, semua orang bisa lakukan, bahkan anak kecil juga bisa lakukan. Tidak ada orang yang tidak bisa lakukan ini karena ini adalah fisiologis sekali lagi ya. Jadi semua yang bentuknya fisiologis, kita semua sama dilahirkannya. Nah jadi kita melepaskan emosinya juga dengan cara yang sama. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Tarik nafas semua orang bisa. Tapi tarik nafas di mana yang tepat buat ngeberesin beban emosi? Itu yang nggak semua orang bisa. Jadi kita harus tahu di mana tarik nafasnya. Kalau kita tahu tarik nafasnya di mana, kita akan bisa beresin persoalan beban emosi kita. Jadi lebih ke arah bagaimana caranya, bagaimana yang tepat mengolah tarik nafasnya.
Karena ujungnya emang cuma tarik nafas. Tapi gimana kita menemukan persoalan kita yang sesungguhnya yang perlu kita beresin. Itulah di situ kepiawaian yang perlu kita latih. This is a skill set gitu loh. Sesuatu yang harus kita belajarin. Nggak bisa langsung tahu-tahu besok ujuk-ujuk wah sekali session doang langsung ngerti semua, langsung bisa semua. Banyak dari kelas saya yang datang tuh repeat 1 kali, terus dia ikut lagi datang 2 kali, 3 kali. Ya belajar lagi supaya apa? Biar dia lebih ngerti. Oh ternyata begini-begini. Terus datang tuh setiap minggu, saya kan ngadain gratis ya, setiap hari Jumat Anda bisa ikut live bersama dengan saya, melepaskan beban emosi secara gratis. Sekalian ngeliatin teman-teman yang tiba-tiba dari wah banyak banget tuh yang tadinya sedih terus tiba-tiba ketawa gitu ya. Oh seru banget lihat transformasi secara langsung. Balik lagi, kalau dibilang melepaskan emosi itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, nah makanya Anda lihat dulu aja. Jangan langsung percaya apa kata saya. Karena buat saya pribadi pun, saya juga awalnya nggak percaya. Tapi ternyata pas saya apply di diri saya sendiri, rasanya benar-benar hilang, ringan, kosong. Dan saya praktekin ke teman-teman saya, semuanya juga begitu. Walaupun mereka nggak pernah nanyain atau apa, tapi kayak malu dengan sendirinya ada. How do you feel? Apa ya? Ya udah nggak ada jalan lain, emang harus kun fakir gitu. Ya udah, nah, harus berhenti bertanya, jalanin aja. Tipikal yang jarang nangis gitu di depan orang, apalagi sekarang dilihat teman-teman yang lain udah kayak bodo amat. Kayak udah kayak less option mungkin gitu, saking nggak taunya soal ini kayak nggak pernah tuntas. Atau bahkan ada orang yang kenal dan bahkan nge-tag, nge-forward jadiin story ke gue gitu. Kembali lagi, ilmu ini saya ciptakan karena dari saya sendiri saya ngerti. Saya punya beban emosi yang saya nggak bisa hilangin selama 10 tahun lebih gitu. Trauma saya sama fobia saya. Ya saya bolak-balik ngider-ngider apa yang salah. Saya belajar banyak teknik tapi kenapa nggak hilang-hilang. Nongol lagi. Sampai ketemu di OITRT. Oh baru saya bisa clear all, saya beresin, saya hilangin gitu loh. Dan juga persoalan yang terkait dengan ya psikosomatiknya saya. Misalnya kalau saya dulu selalu ngomong itu berdehem ya. gitu. Setiap kali habis ngomong ada DPM-nya, dehem per menit. And then itu hilang aja begitu aja. Ketika ketemu tuh simpulnya. Jadi begitu udah tahu apa yang perlu diselesaikan, itu beres gitu aja sebenarnya ya. Kalau kita ngerti gitu dan paham apa yang jadi triggernya yang bikin itu semua. Tinggal tarik nafas, dia hilang. Tapi tarik nafasnya di mana, balik lagi seperti itu. Jadi psikosomatik itu ya semuanya urusan fisik. Tubuh fisik jadi emosi yang terekam ya di dalam tubuh fisik kita. Bukan di pikiran. Makanya kalau kita belajar soal pikiran, semua kita cuma belajar bagaimana ini begini, strategi ini, strategi itu. Tapi emosinya kita masih ada emosinya, ya itu yang nggak pernah akan selesai. Setelah di coaching sama Koreo, fobia ketinggian saya hilang. Dan 2 tahun lalu saya divonis sirosis hati. Dan empedu saya harus diangkat. Itu kalau tidak diangkat akan meracuni semua organ tubuh. Dan saya divonis tinggal berdoa aja lah keberuntungan hidupnya sampai di mana gitu. Saya mengalami drop yang sangat luar biasa, kecemasan yang tinggi sekali. Mau operasi juga saya takut. Kemudian bagaimana kalau saya hidup tanpa empedu, bagaimana saya membesarkan anak-anak saya lagi, bagaimana menghidupi keluarga saya, kemudian apakah mungkin saya masih bisa dubbing lagi. Semua beban, pikiran, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, saya lepaskan dengan metode DOE.TRTO ini dan akhirnya saya menjalani pengobatan dengan santai, dengan gembira. Alhamdulillah sampai hari ini saya seperti punya second life gitu loh. Wow, udah new life ya, lebih plong juga tentunya. Saya kalau ketemu Koreo itu udah bawaannya ya udah plong, say thank you, aduh, pokoknya say thank you terus gitu. Ini sebuah keajaiban yang sudah terjadi pada diri saya gitu. Ketakutan akan mati, kecemasan, kekhawatiran, panik, tegang, lalu negative thinking. Mengganggu aktivitas saya sehari-hari, saya jadi tidak fokus, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Perutnya kembung, asam lambung, mual, muntah. Perasaan, tekanan yang saya pendam selama ini, sampai di leher itu kaku,
bahasa Jawa itu cengeng. Sebagai seorang psikolog, selama ini kalau saya terima klien, kata guru-guru saya itu, saya nggak usah masukin masalah-masalah klien itu ke pikiran saya. Waktu awal bulan Mei lalu, saya mengalami sakit Bell's palsy, yaitu sakit wajah bagian kanan saya mati rasa. Jadi waktu itu mata kanan saya tidak bisa berkedip, bibir saya tidak bisa presisi tersenyum, garis senyum saya hilang. Kadang lupa, jadi rasanya capek semua, pundak berat, kepala sakit, dan lutut saya sering sakit. Awalnya saya merasa di tengkuk kepala saya suka sakit, ada muncul rasa kurang percaya diri. Sakit kepala saya, pegal-pegal saya. Saya pikir kalau ngelepasin emosi itu caranya ribet. Saya bersyukur setelah mengikuti acara ini benar-benar membuat saya lebih sehat, lebih segar lagi, dan flu yang selama ini menahun itu sekarang sudah plong, sangat lega dan aktivitas saya jadi lebih bahagia lagi. Melalui sesi coaching itu, beliau telah menjadi dampak dalam hidup saya. Benar-benar memberikan pemberesan kepada jiwa saya, sehingga saya bisa melepaskan semua hal-hal yang mengkhawatirkan itu. Akhirnya di sesi inilah saya tahu bahwa oh ya oke, diterima, dilepaskan, kok cuman gitu aja ya. Itu yang saya luar biasa banget yang saya terima di sesi kali ini. Begitu mengikuti DOA kemarin, tiba-tiba aja tengkuk saya jadi enak dan sudah tidak sakit, tapi santai, rileks, sehingga tidak ada ketakutan atau kekhawatiran apapun. Itu ternyata bisa diselesaikan dalam hitungan menit ya, tidak lama. Awalnya saya sih merasa ragu, apa iya bisa diselesaikan dengan jarak jauh, tidak perlu bercerita sama sekali. Tapi nyatanya itu saya bisa senyum, makin lama kok cengengnya hilang gitu. Hasilnya luar biasa. Sempat skeptis ya, apa bener sih cuman gitu aja bisa rilis. Ternyata plong banget. Saya benar-benar bisa bebas, saya bisa lakukan apa aja, simple. Mata kanan saya yang tadinya mati rasa tidak bisa berkedip dengan normal. Lalu bibir saya yang tadinya tidak bisa tersenyum lebar, sekarang bisa tersenyum dengan presisi kiri dan kanan. Setelah kita ngelepasin itu semua, rasa pusing saya tuh hilang. Percaya diri kita jadi meningkat dan rasa ragu itu jadi hilang gitu. Nah, ternyata sesimpel ini untuk ngelepasin emosi dalam waktu beberapa menit. Semuanya bisa hilang. Gila. Ini nggak masuk akal. Tadi pagi anak saya mengatakan kalau mama tidurnya sekarang lebih tenang, lebih nyaman. Karena selama ini saya selalu tidur mengigau. Sekarang saya sudah tidak mengigau lagi. Saya benar-benar terbantu. Penyakit itu sebenarnya bersumber dari pemikiran kita sendiri, dari sampah di otak kita. Sungguh luar biasa ya. Saya nggak pikir bahwa begitu simpel aja sih sebenarnya ya. Kok bisa gitu loh. Itu saya kagum banget nih. Ini tuh kayak dikupas gitu loh, kayak diambil, dibersihkan, disapu, kurang dari 30 menit ya tadi ya. Pokoknya dibersihkan lah. Kalau misalnya dengan cara mudah bisa, kenapa saya harus pusing gitu.